Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, sahabat? Sehat kan? Ceria kan? Semoga kalian semua dan kita semua tetap dalam kondisi sehat walafiat dan bisa melaksanakan aktivitas kita sebagaimana biasanya. Saya merasa senang sekali bisa kembali jumpa dengan Anda pada serial video perdana kita kali ini. Dan pada video kali ini kita akan berkenalan dengan mata kuliah kita, yaitu penyuntingan. Penyuntingan atau umum pula dikenal dengan istilah editing. Seperti apa dan bagaimana bentuk perkuliahan kita ke depan ini? Jangan kemana-mana dan mari kita ke kelas. Penyuntingan merupakan salah satu mata kuliah yang wajib pada program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS yang akan kita pelajari, yang akan kita tempuh selama 16 kali pertemuan. Dan itu sudah termasuk UTS, ujian tengah semester, dan UAS, ujian akhir semester. Jadi pada perkuliahan kita ke depan ini kita akan mengenal seputar dengan atau perihal dengan penyuntingan yang umum juga dikenal dengan istilah editing. Pada mata kuliah kita ini, mata kuliah penyuntingan itu dibahas teori mendasar mengenai perihal penyuntingan dari hakikat, kategori, syarat, pola, bahkan sampai pada tahap-tahap penyuntingan, hingga juga dibahas mengenai strategi dan teknik-teknik dasar penyunting, sehingga suntingan yang kita kerjakan itu bisa menghasilkan K yang siap dan bisa menarik perhatian oleh para pembaca. Materi dalam bidang praktis misalnya, itu meliputi teknik dasar penyuntingan berbagai naskah apapun itu, baik naskah drama, naskah teater, naskah buku, naskah majalah, naskah jurnal, naskah berita, dan naskah apapun itu, itulah yang menjadi ranah kerja oleh seorang penyunting. Nah, itu sebabnya untuk menjadi seorang penyunting ya memang butuh keterampilan khusus, butuh keterampilan yang harus dilatih dan dilatih. So, kenapa profesi seorang penyunting itu bukanlah profesi yang mudah. Jadi kita memang harus memiliki pengetahuan mendasar mengenai perihal penyuntingan untuk bisa menjadi seorang penyunting yang profesional. Misalnya, untuk menjadi seorang penyunting yang baik itu minimal memang menguasai pengetahuan dasar atau menguasai tata bahasa Indonesia misalnya, karena ranah kerja seorang penyunting itu misalnya menyentuh dari segi bahasa, misalnya pemilihan kata, diksi misalnya, frasa, klausa, kalimat, hingga pada tahap keseluruhan teks yang disunting itu. Karena ketika tidak memiliki pengetahuan mengenai kebahasaan, itu bisa berpengaruh terhadap buruknya hasil kerja seorang penyunting. Jadi minimal itu yang menjadi pengetahuan yang dikuasai oleh seorang penyunting. Yang pembelajaran kita ini diharapkan pada akhir semester nanti para mahasiswa yang tergabung dalam kelas ini minimal memiliki pengetahuan dasar atau teori mendasar mengenai perihal penyuntingan. Para mahasiswa diharapkan mampu menyunting secara memadai terhadap berbagai naskah. Sebagaimana sebutkan tadi, naskah apapun itu, baik naskah buku, naskah jurnal, teater, dan lain sebagainya, minimal itu. Jadi para mahasiswa diharapkan mampu menerapkan teknik dasar penyuntingan dan tentunya berpola pada aturan universal maupun aturan selingkuh. Artinya ada aturan-aturan umum yang mesti diketahui atau dikuasai oleh seorang penyunting, misalnya dari segi bahasa sebagaimana saya sebutkan tadi. Kemudian ada juga misal template atau format yang sudah disepakati secara bersama-sama untuk diikuti.
Misalnya menjadi seorang penyunting di sebuah publisher jurnal, itu mereka rata-rata mereka sudah memiliki format tersendiri untuk menjadi pedoman dalam penulisan naskah tersebut. Oke, saya kira ini pertemuan kita bermanfaat. Kemudian setan gedeng, setan bandel, setan kumbang, setan semua yang namanya setan. Terpayang pembelajaran program studi kita khususnya di fakultas khususnya di program pada program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia itu bisa adik-adik lihat atau baca poin-poin yang menjadi capaian pembelajaran program studi kita yang adik-adik bisa download atau bisa akses di platform LMS yang kita miliki, atau bisa juga langsung klik link yang saya sudah siapkan di deskripsi video yang di bawah ini. Itu otomatis akan diarahkan pada platform sejumlah materi terkait dengan penyuntingan yang telah saya siapkan di sana. Demikian juga dengan poin-poin pembelajaran kita, itu semua sudah tersedia di platform LMS yang kita miliki. Tinggal adik-adik bisa memiliki kemauan untuk mengakses sejumlah materi yang sudah saya siapkan. Oke, sampai jumpa di serial video kali ini. Semoga adik-adik tetap semangat dalam belajar. Oke, sampai jumpa pada serial video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.